Episode 2081. Linggu, terdapat sebuah lorong di puncak pegunungan yang menjulang tinggi, yang langsung menghubungkan ke dasar pegunungan, dan disinilah letak yang disebut Linghai. Bentuk Linghai cukup aneh, seperti gunung dan sungai biasa, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat melonjak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di Linghai, semakin jauh ke bawah, terdapat kelompok bahan obat yang dibungkus oleh pasukan khusus. Berbaring dengan tenang di kedalaman laut Linghai, menunggu semua orang untuk mengumpulkannya, dan ramuan obat ini adalah ramuan obat terakhir yang hilang dari ribuan kontestan. Apakah ini yang disebut Linghai? Tulisan tangan Tongtian dari keluarga Yao sungguh mengejutkan. Beberapa jam kemudian, Xiao Yan datang ke sini dengan selamat, tampaknya tanpa menemui hambatan apapun dari pembangkit tenaga listrik lain di sepanjang jalan. Mendongak, Xiao Yan berdiri di area terbuka yang terdiri dari bebatuan. Melihat sekeliling, lautan roh yang membentang ribuan mil muncul. Yang menarik perhatian saya adalah lautan besar vitalitas yang kuat. Seluruh wilayah laut berukuran hampir 1000 kaki. Ombaknya berkilauan, dan sosok beberapa kontestan terus-menerus melayang di lautan roh. Selain itu, bayangan hitam sepertinya terlihat. Ketika mereka sampai di sosok Xiao Yan, tanpa ragu-ragu, jari kaki mereka mengetuk ringan di udara, dan segera terlempar ke lautan roh di bawah. Mereka tidak ingin berhubungan dengan monster seperti Xiao Yan. Mengumpulkan bahan obat terakhir adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan pil obat. Pil obat peringkat 8 kuasi suci, saya tidak tahu apakah pil tersebut dapat berhasil dimurnikan. Xiao Yan memandangi lautan spiritual yang bergelombang di depannya, matanya tidak bisa membantu tetapi ada sentuhan panas. Pil obat peringkat suci peringkat 8 bukanlah tantangan kecil bagi diri saat ini, namun hasilnya patut untuk dicoba. Jika berhasil, terobosan Xiao Yan ke peringkat suci akan segera tiba. Weng berdengung. Saat suara Xiao Yan jatuh, lautan spiritual di bawah tiba-tiba menggeliat, dan kelompok cahaya yang dibentuk oleh kekuatan jiwa yang mempesona tiba-tiba muncul dari bawah. Sepertinya langkah terakhir ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tersenyum dengan tenang, dan hatinya sedikit waspada. Xiao Yan melihat pembangkit tenaga listrik yang muncul dari dasar lautan roh, kecuali beberapa orang dari ras kuno. Sepertinya sebagian besar dari mereka sudah berkumpul di sini. Ada bekas darah samar di lengan tubuh mereka, dan aura yang sangat berdarah muncul dari darah, yang jelas-jelas hanya terkontaminasi, dan bahkan suaranya sangat memalukan, lebih seperti beberapa makhluk yang mengejar. Hehe, kakak Xiao Yan benar-benar tepat waktu. Orang-orang yang mendekati 100 orang, semuanya jatuh dengan ringan di atas batu di samping Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan, tapi meski begitu, sulit untuk menyembunyikannya, panik dan cemas. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku. Mata Xiao Yan sedingin es, dan dia melihat sekeliling dengan ringan. Xiao Yan tidak berniat mempercayai orang-orang ini, dan aura aneh pada mereka membuat Xiao Yan merasa dirinya selalu dalam masalah. Ada yang tidak beres. Saudara Xiao Yan, Linghai di bawah adalah bagian terakhir dari pengumpulan bahan obat, tapi ada monster yang menghancurkan dunia di bawah yang menghalangi kemajuan kita. Sulit bagi kami untuk bersatu dengan semua orang. Beberapa tokoh tidak bisa tidak menyanjung Xiao Yan, dan implikasinya jelas membiarkan Xiao Yan mengambil tindakan. Di manakah putra kesayangan ras kuno? Xiao Yan melirik secara acak, melihat lautan spiritual yang bergejolak di depannya, dan segera memahami bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini adalah benar. Memang ada kekuatan mengerikan yang bekerja di bawah, tapi tidak terjadi apa-apa. Guanji menggantung tinggi, Xiao Yan tidak ingin menjadi kuli dengan sia-sia. Saudara Xiao Yan, kami tidak akan bersembunyi darimu lagi. Shen Hong dan Yan Xuan menggunakan kami sebagai tameng dengan alasan menyatukan kekuatan mereka. Mereka berdua menekan Ling Xixi untuk memaksamu muncul, tapi setelah mereka menyatukan ras kuno dengan kekuatan kami, keduanya ternyata jahat. Secara langsung membuat marah binatang penjaga ini sebelumnya, dan menggunakan kekuatan koalisi untuk melawan binatang itu, dan mereka berdua mengikutinya untuk mengumpulkan bahan obat, dan sekarang ras kuno lainnya bertarung sengit dengan binatang itu, saya khawatir mereka menghadapi krisis hidup dan mati. Beberapa orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas, dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri, jelas mereka meremehkan ambisi Shen Hong dan Yan Xuan. Monster yang menghancurkan dunia, gumam Xiao Yan, tapi dia tidak menyangka bahwa Yan Xuan dan Shen Hong benar-benar akan memainkan tipuan seperti itu. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Yan Xuan dan Shen Hong adalah pemimpin dari orang-orang ini, tetapi sikap Hunmu Yao Yichen dan yang lainnya bukanlah wabah atau api. Kalau tidak, begitu orang-orang ini berubah dari waktu ke waktu, saya khawatir merekalah yang tidak beruntung. Kekuatan Warcraft yang menghancurkan dunia mungkin tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari makhluk abadi bintang 8 yang bertarung di antara kita manusia, dan itu berada jauh di kedalaman laut spiritual, menjaga bahan obat yang kita butuhkan, ditambah itu kekuatan dan kebijaksanaan tidak berbeda dengan manusia, dan bahkan putra arogan dari ras kuno hanya akan dikalahkan. Jika bukan karena mereka sekarang, saya khawatir semua pembangkit tenaga listrik di lapangan akan kehilangan akal sehatnya, di tempat yang berbeda. Du berkata, setelah beberapa saat, aku takut luka di tubuh mereka adalah akibat dari monster di bawah. Jika bukan karena Hunmu dan yang lainnya menghentikan mereka, saya khawatir kekuatan mereka akan menjadi makanan mereka. Ling Xixi juga ada di bawah sana. Xiao Yan bertanya. Ya, setelah mendengarkan keluarnya Xiao Yan, mereka dengan cepat menjawab. Puff, dengan suara,
Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan energi seluruh tubuhnya dilepaskan, membungkus tubuhnya dari air laut, dan seseorang langsung melompat ke dalamnya. Sisi, tepat setelah tenggelam ke dalam lautan roh, hawa dingin yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang dan bahkan jiwa tersapu, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergidik. Weng berdengung. Sosok Xiao Yan baru saja mulai turun, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan di bawahnya meledak seperti letusan gunung berapi. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa semua energi langit dan bumi di lautan spiritual, www.metelnovel.com, menjadi mendidih dan beriak pada saat ini, seluruh lautan spiritual bergetar hebat, dan gelombang berukuran 100 meter terus meluap, semburan roh jahat yang ganas dan ganas menyapu dari dasar laut. Ah! Satu demi satu sosok ditampar sesuka hati oleh gelombang ini seperti semut, dan jeritannya sangat menyedihkan. Mereka sudah terlanjur terhantam ombak, dan langsung tergulung ombak hingga ketinggian 100 meter. Suara itu terdengar sangat menakutkan. Keluar, apakah kita akan mati di sini? Tuan Xiao Yan, tolong bantu kami. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, para kontestan yang memar tidak memiliki semangat juang dan mau tidak mau berkata dengan suara tercekat. Saat ini, mereka tidak terlalu peduli. Terlalu banyak, aku hanya bisa meminta bantuan Xiao Yan. Bang bang bang. Pada saat semua orang panik, pusaran jurang tiba-tiba muncul di lautan spiritual, dan kemudian satu demi satu siluet dibuang seperti sampah, banyak di antaranya merupakan kebanggaan ras kuno. Bagaimana orang-orang ini bisa memprovokasi binatang penjaga dan membuat mereka begitu marah? Kunjungi dan baca lebih banyak novel untuk membantu kami memperbarui bab dengan cepat. Terima kasih banyak. Episode 2082. Puff. Melihat penampakan ini, sosok Xiao Yan tiba-tiba mundur, kakinya tepat di atas Ling Hai, memandangi jurang maut di tengah Ling Hai, kulit kepala berdebar-debar dan kesemutan menyapu, keluar. Ling Zixi. Setelah beberapa saat, di jurang pusaran Ling Hai, Ling Zixi dan putra kesayangan ras kuno lainnya juga muncul, tetapi mereka sangat malu seolah-olah mereka diusir oleh seseorang. Kecepatan Xiao Yan meroket saat melihat ini. Naik dan ambil Ling Zixi. Xiao Yan, cepatlah. Monster di bawah ini terlalu kuat. Nafas Ling Zixi cukup lemah, bekas darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajah pucatnya jelas terluka parah. Apa yang terjadi? Xiao Yan melihat dan menemukan bahwa tidak hanya ras spiritual, tetapi ras kuno lainnya, seperti ras guntur, ras batu, del, juga terlempar dari langit, hanya Hunmu dan Yaoyi tidak ada jejak debu. Yan Xuan dan Shen Hong awalnya berencana untuk berurusan denganmu bersama-sama dengan alasan bergabung, tetapi mereka tampaknya telah menemukan harta karun yang sangat besar di kedalaman Laut Ling Hai. Mereka menipu dan membuat marah binatang penjaga sebelumnya. Nafas Ling Zixi pulih sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam. Bang bang bang. Sebelum suara itu jatuh, ratusan sosok muncul dari pusaran lautan spiritual satu demi satu, dan satu demi satu gelombang dahsyat menyapu tak terkendali. Gelombang muncul dari pusaran laut roh. Ledakan, raksasa itu meraung, dan aliran air di sekujur tubuhnya melilit tubuhnya, bayangan besar menyelimuti sebagian besar lautan spiritual, dan aura yang luas dan keras menyebar, membuat hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tegang, dan gelombang kematian tumbuh keluar. Makhluk macam apa ini? Xiao Yan menahan depresi yang sangat menakutkan ini, matanya terpaku pada raksasa yang muncul, dan dia kehilangan suaranya. Ho. Mengabaikan keraguan Xiao Yan dan yang lainnya, gelombang besar bergulung-gulung, dan seluruh permukaan Ling Hai menggeliat seperti lahar mendidih. Nafas seperti ini, tampaknya telah melampaui pembangkit tenaga listrik tahap akhir biasa dari Dosian Bintang 8, dua dewa Yan Xuan dan Shen Hong. Melihat pemandangan ini, Si Wushuang dan Lei Luoshen saling memandang dengan kebencian di mata mereka. Kelihatannya sangat suram. Rencana mereka adalah membawa Xiao Yan ke pengadilan terlebih dahulu dan memasuki lautan roh untuk mengumpulkan bahan obat. Jika keduanya tidak berubah untuk sementara, bagaimana situasi ini bisa muncul? Huho, orang baik, itu sebenarnya monster yang terkenal dengan keganasannya, naga jahat es dan api. Xiao Yan mau tidak mau berkata ketika gelombang air yang mengelilingi tubuh raksasa itu perlahan menghilang. Melihat ke atas, dua kepala besar itu bergoyang, yang satu berlama-lama dengan api yang tak ada habisnya, yang lain dipenuhi dengan benang es yang tak ada habisnya, dan di atas tubuhnya, sisik naga biru coklat yang sangat tebal menggabungkan api dan esnya. Kombinasi kekuatan yang sempurna memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan. Cakar naga yang tajam pada cakarnya seperti pisau tajam, yang cukup untuk menghancurkan senjata apapun. Meski hanya sekilas, Xiao Yan bisa mencium fluktuasi yang benar-benar menakjubkan dari orang ini. Binatang ajaib tingkat ini mungkin sedikit lebih kuat daripada Dosian Bintang 8 tahap akhir dari ras kuno, belum lagi ia juga seekor naga. Menabrak. Dengan suara, air laut yang tak terhitung jumlahnya, seperti langit yang terbalik, miring ke bawah langsung dari langit di atas Laut Ling Hai, dan menderu ke arah kerumunan yang malu di bawah. Kekuatan serangan yang dahsyat, bahkan ruangnya bergetar hebat, menulis. Batuk. Saat langit dan laut hendak menyerang semua orang, rantai hitam pekat dan kuali raksasa dengan cahaya hijau turun dari langit, dan dua sosok dengan nafas lesu berdiri di antara mereka. Kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh di depan aksi bersama Yao Yichen dan Hunmu untuk menghalau serangan naga jahat api es. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?
Tepat setelah serangan dicabut, kedua tubuh itu langsung jatuh, dan beberapa orang di bawah dengan cepat menangkapnya. Yao Yixuan mau tidak mau bertanya dengan ekspresi menangis di wajahnya. Kami baik-baik saja, tapi orang ini terlalu kuat, menghabiskan kekuatan kami berdua, dan tidak mengusirnya. Yao Yichen perlahan menutup matanya dan berkata dengan malu. Pada awalnya, Yao Yichen memasuki upacara dengan tekad untuk menang, tetapi dengan penampilan Xiao Yan satu demi satu, ditambah dengan pencerahan saudara perempuannya Yao Yixuan, dia menjadi tenang dengan hasilnya, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk berdamai dengannya. Setelah jiwanya hancur, dia melindungi banyak apoteker untuk mundur dari lautan spiritual, jika tidak, tanpa mereka berdua, alkemis lemah ini akan mati. Xiao Yan, aku belum pernah mengagumi siapapun seumur hidupku, kamu adalah yang pertama bagiku, jadi aku. Hunmu di samping berdiri dengan paksa, matanya terus-menerus tertuju pada naga jahat es dan api dan Xiao Yan di atas lautan roh berkeliaran, kata tegas. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, mari kita pertahankan perbandingan alkimianya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar kata-kata itu. Segera, api kuning panas muncul di sekujur tubuhnya, membentuk badai api untuk melindungi semua orang. Entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa orang-orang dari klan jiwa dan orang-orang dari istana jiwa adalah dua spesies yang sangat berbeda. Orang itu sangat kuat, aku akan pergi bersamamu. Pada saat ini, naga jahat jiwa Es Senwei tidak tertandingi, tetapi Yao Yixuan berkata dengan detak jantung yang memerah, dia tahu bahayanya kali ini, tapi sekarang di sini selain Xiao Yan, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan bertarung. Jika mereka bersembunyi, saya khawatir mereka semua akan dikuburkan di sini. Ayo pergi. Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung memadatkan api kuning menjadi dua awan api, membawa Yao Yixuan menuju posisi naga jahat es dan api. Naga jahat es dan api memiliki dua kepala. Dengan kerja sama satu es dan satu api, itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara pusat kekuatan manusia pada level yang sama, dan saya tidak dapat mengetahui kelemahannya. Namun, aku bisa menahan kepala atribut apinya selama 10 detik. Dalam 10 detik, semua kekuatan apinya tidak akan efektif melawanmu, dan sisanya hanya bisa mengandalkanmu. Di atas awan api, kekuatan jiwa yang dalam di dalam tubuh dimobilisasi, tetapi cara mengoperasikan kekuatan jiwa ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Naga jahat es dan api. Itu hanya monster dengan darah naga yang lemah. Xiao Yan mengangguk pada Yao Yixuan, dan kemudian matanya bersinar karena kegilaan. Saat jarak semakin dekat, penindasan yang dirasakan Xiao Yan dan keduanya menjadi semakin tirani. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat ke arah naga jahat es dan api yang bercokol di pusaran jurang laut roh, itu adalah dua monster. Dengan kepala sedikit keluar dari air, dia menatap semua orang dengan ekspresi menghina, seolah-olah dia sedang menatap seekor semut. Kemudian, kecuali dua kepalanya, semua sisiknya berwarna biru kecoklatan di tubuhnya. Sisik-sisik ini mengandung kekuatan es dan api, dan seluruh tubuh ditutupi oleh api. Tubuhnya terbungkus seluruhnya, memperlihatkan kekuatan kejutan yang sangat menakutkan dari atas ke bawah. Itu kebanggaannya. Klan naga adalah yang teratas dalam rantai makanan spiritual, dan siapapun yang memiliki sedikit hubungan dengannya tidak dapat lepas dari rasa superioritas bawaan ini. Ayo lakukan. Xiao Yan mencibir, dan menutupi api untuk melindungi kekuatan misterius Yao Yixuan, dan api tak berujung di tubuhnya seperti matahari terbit, bersinar dengan cahaya tak berujung. Pada saat ini, naga jahat api es perlahan mengingat sesuatu di mata yang menghina, dan bahkan dari tubuh Xiao Yan, itu benar-benar mencium kekuatan yang menakutkan. Itu juga merupakan kekuatan klan naga, tapi nafas klan naga yang terkandung di dalamnya 100 kali lebih tirani dari dirinya. Episode 2083. Ho, sepertinya itu diprovokasi oleh makhluk kecil seperti Xiao Yan. Kedua kepala naga jahat es dan api mengangkat kepala mereka ke langit dan meraung, dan kekuatan yang sangat melonjak disuntikkan ke kolom air di sekitar tubuh, serakah dan berdarah. Mata naga itu menatap Xiao Yan, ingin menghancurkan mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Robek, ditatap oleh pria besar ini, Xiao Yan hanya merasakan jiwanya terkejut, dan semburan sedingin es muncul, dan tiba-tiba dia tidak berdiri di tempat. Retakan, saat Xiao Yan meninggalkan kaki depannya, laut tempat dia berdiri langsung berubah menjadi patung es. Aura yang sangat dingin sangat menakutkan. Manusia kecil berani peduli dengan harta karun kursi ini, kamu mendekati kematian. Melihat Xiao Yan melarikan diri dari serangan putaran pertamanya, naga jahat api es melontarkan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Ditemani oleh auman amarahnya, seluruh lautan roh mengamuk, dan kolom air setinggi langit berkumpul dari dasar laut, diam-diam merangkak di sampingnya. Mengapa kamu harus berjuang begitu keras? Mengapa kamu tidak duduk dan minum teh? Xiao Yan tersenyum tenang. Saat ini, kekuatan di tubuhnya bergerak dengan cepat. Tekanan yang diberikan orang ini pada Xiao Yan tidak biasa dan tidak boleh dianggap enteng. Mencari kematian. Melihat bahwa tidak ada tanda-tanda semua orang keluar, tubuh montok naga jahat api es langsung tenggelam ke dalam laut spiritual, sementara pancaran air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiao Yan, dan aliran udara mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat seluruh laut spiritual menjadi sangat ganas. Mengaum, nyaring dan nyaring. Mengapa orang ini begitu kejam? Masuk akal bahwa bahkan jika Yan Xuan dan keduanya membuatnya marah, dia tidak akan begitu marah sebagai wali.
Di tubuh Xiao Yan, berkah dari transformasi Dewa Naga perlahan muncul, dan segera menahan serangan kolom air yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan, hati-hati, orang ini sangat kuat, dan kekuatan air dan api bahkan lebih tidak terduga. Melihat naga jahat es dan api bersembunyi di lautan roh, Hunmu, Yao Yichen, dan yang lainnya yang terluka tidak dapat membantu tetapi tidak menjauh. Mengaum, suara mereka serak, dan mereka tidak dapat membantu Xiao Yan sekarang, tetapi mereka baru saja dikalahkan oleh kekuatan es dan api orang ini, tanpa daya mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin, tanpa ragu-ragu, dengan berkah dari transformasi pertama Dewa Naga dan perlindungan api suci, sosok itu meledak, dan penguasa kuno di belakangnya mencatat situasi, dan dia memegang kedua tangannya, mengembun kekuatan seluruh tubuh, menghantam Ling Hai di bawah tepat di udara. Ledakan. Kali ini, dia tidak menggunakan skill bertarung apapun. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menampilkannya. Cahaya yang menghancurkan langit menyala. Dengan serangan seperti kilat, ia dengan mudah menghancurkan serangan kolom air yang tak terhitung jumlahnya, dan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk bersembunyi. Naga jahat es dan api di lautan roh meledak. Jerawat. Kekuatan jiwa tirani membuat Xiao Yan mengunci naga jahat api es sejak lama, dan segera Qi yang membawa api tidak menyimpang dengan cara apapun, dan menghantam tubuh naga jahat api es dengan kekuatan guntur. Weng Om, naga jahat api es hanya merasakan guncangan tiba-tiba di tubuhnya, dan sensasi terbakar yang membara di tubuhnya membuatnya linglung, tetapi sisik naga biru coklat yang tidak bisa dihancurkan tidak mengalami kerusakan apapun, hanya sedikit penyok, tidak membantu. Pertahanan yang kokoh. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menghancurkan pertahanannya bahkan dengan api-api suci. Serangan Xiao Yan membuat naga jahat api es semakin marah, mata di kedua kepala menjadi merah, dan roh jahat berdarah keluar. Setelah beberapa saat, keduanya dengan kepala dan mulut terbuka lebar, dua berkas cahaya coklat dan seberkas cahaya biru es, dengan dua kekuatan yang sangat berbeda, memenggal kepala Xiao Yan ke samping. Pancaran cahaya kedua jelas merupakan atribut air dan api, dan kekuatannya sangat bergejolak. Kalau terkontaminasi sedikit saja, saya khawatir akan roboh dalam sekejap. Robek, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mundur, tetapi merasa pancaran cahaya kedua akan datang, dan dia diisolasi dan ditekan oleh kekuatannya, tidak dapat bergerak sama sekali. Hai, pancaran cahaya kedua seperti cahaya yang memusnahkan dunia. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa bergetar, dan bahkan beberapa hantu malang terkontaminasi oleh pancaran cahaya kedua, berubah menjadi patung es, membakar orang, dan suara-suara menyedihkan dalam aliran yang tak ada habisnya. Xiao Yan, bersiaplah. Pada saat kritis, mata indah Yao Yixuan berkedip, dan suara pelan muncul dengan semburan sinar cahaya yang cemerlang. Pancaran cahayanya seperti pelangi, sangat indah, namun dipenuhi dengan sentuhan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Serangan semacam itu seperti serangan jiwa, namun ada sedikit persamaan dan perbedaan. Oke, tidak ada tebasan fase. Merasa bahwa kekuatan atribut api pada naga jahat api es sangat mengurangi penindasannya, tubuh Xiao Yan menjadi stabil kembali, dan kekuatan yang melonjak dicurahkan ke penguasa kuno. Kaca, entah kekuatan apa, ketika kekuatan jiwa Yao Yixuan menyerbu berkas api di dua berkas cahaya, berkas api itu tiba-tiba tertahan di udara, hanya berkas biru sedingin es dengan angin bersiul bertiup ke arah Xiao Yan dengan agresif. Pancung aku. Sebelum dia sempat memikirkan tindakan Yao Yixuan, Xiao Yan meraung dengan marah, dan energi-energi yang tak terlihat, disertai dengan nyala api yang sangat panas, menuju ke arah berkas cahaya biru es. Bang bang bang. Serangan sengit keduanya menyebabkan gelombang besar ratusan kaki, dan setelah beberapa napas, serangan keduanya jatuh dengan tenang, berubah menjadi kolom air kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya kembali tenang. Hancurkan aku. Tepat setelah berkas cahaya biru es teratasi, Xiao Yan mengabaikan Douqi yang berjatuhan dengan keras di tubuhnya, dan langsung menggenggamnya menjadi bentuk kepalan tangan, melekat pada api yang tak ada habisnya, dan meninju berkas api di langit dengan satu pukulan. Sabu-sabu, sebuah tinju hancur, dan gelombang api yang membakar memenuhi hati semua orang dengan rasa takjub. Manusia ini sangat menakutkan. Tidak, saya ceroboh, ternyata kelompok manusia ini berusaha menyingkirkan harimau dan meninggalkan gunung. Tepat ketika naga jahat api es hendak menggunakan seluruh kekuatannya, kedua kepala itu memancarkan cahaya redup, dan kepala mereka menoleh pada saat yang bersamaan. Menatap dasar laut spiritual. Sepertinya seseorang telah masuk ke suatu tempat. Di manakah harta paling berharga di seluruh Ling Hai? Kemana harus lari? Xiao Yan mendengus dingin ketika dia menyadari keanehan naga es dan api, mengangkat penguasa kuno, dikelilingi oleh api seperti dewa api turun ke bumi, dan pergi berperang. Hai, dengan suara, naga jahat api es tidak punya waktu untuk mengendalikan Xiao Yan, tetapi sisik naga biru coklat di tubuhnya ditebas oleh Xiao Yan, dan sedikit rasa sakit menjalar ke kepalanya. Sekelompok semut, aku tidak bisa membiarkanmu. Tunggu, naga jahat api es meraung di langit, tapi dia mengabaikan Xiao Yan, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit parah yang menyebar dari tubuhnya. Ekspresinya sangat gugup. Yang meroket, ternyata berenang menuju kedalaman laut roh. Kalian tetap di sini, aku akan turun dan melihat. Xiao Yan mengubah tubuhnya, api membungkus tubuhnya, dan melompat langsung ke lautan roh, mengejar naga jahat es dan api.
Adapun orang-orang di atas Linghai, mereka masih ketakutan karena krisis sementara telah teratasi. Tetapi bagaimana naga jahat es dan api itu begitu kejam sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik keras kuno tidak dapat menyelesaikannya dengan bantuan Xiao Yan, tangan, menjadi begitu mudah. Ataukah naga jahat es dan api melakukannya dengan sengaja? Episode 2084. Robek, tekanan Xiao Yan meningkat pesat setelah dia memasuki lautan spiritual. Bahkan jika penghalang energi yang dibentuk oleh api suci menghalangi invasi air laut, gelombang hawa dingin yang sedingin es ditransmisikan ke pikiran Xiao Yan. Sepertinya mereka bisa mengabaikan pertahanan api suci dan langsung menyerang Xiao Yan sendiri. Suhu yang terkandung di lautan roh sangat menakutkan, dan ada semburan cahaya redup di sekitarnya, dan tekanan yang sangat besar di jurang air sangat mempengaruhi kecepatan Xiao Yan. Kelompok itu terbungkus, dan di sana berdiri diam-diam bahan obat dengan berbagai bentuk. Untuk mengumpulkan bahan obat tersebut, Anda hanya dapat mengaktifkan obat masing-masing. Apa yang terjadi di bawah sana? Itu benar-benar mampu membuat naga jahat api es jadi cemas. Dan tidak ada jejak Yan Xuan dan Shen Hong. Mungkinkah tindakan naga jahat api es ada hubungannya dengan mereka? Mata Xiao Yan sangat waspada. Setelah bernafas, kekuatan jiwa Xiao Yan diblokir, jadi dia hanya bisa mengikuti naga jahat es dan api menuju dasar laut. Ho, naga jahat api es tidak peduli, kecepatannya meroket dan terbang menuju dasar laut roh. Aura kekerasan di kedua kepalanya seperti monster yang sedang gila. Pada saat ini, ia sangat marah dan menjaga dirinya sendiri. Jika harta karun yang sudah ada ribuan tahun itu dicuri oleh orang lain, saya khawatir dia akan marah besar. Pada saat yang sama, di dasar laut Linghai di bawahnya. Apakah ini tempat inti di mana naga jahat es dan api menjaga? Yan Xuan dan Shen Hong saling memandang, derasnya air di sekitar mereka menekan kekuatan mereka, dan tiba-tiba melihat dasar laut, genangan lumpur muncul, tepat di atas lumpur, ada semburan vitalitas, dan itu terlihat jelas bahwa mungkin ada harta karun yang tidak bersifat duniawi di dalamnya. Ayo dan lihat, Yan Xuan dan Shen Hong tidak bisa saling mendukung sendirian, jadi mereka hanya bisa menghibur satu sama lain, dan kemudian nafas seluruh tubuh muncul, dan mereka perlahan berjalan menuju lumpur di dasar, siap untuk mencari tahu. Ho, keduanya belum menyentuh posisi lumpur, namun merasakan kekuatan tolak mendorong tubuh mereka menjauh. Setelah beberapa saat, arus bawah yang deras di atas lautan Ling, disertai raksasa, meledak. Tidak, kembali. Pada saat ini, kedua Yan Xuan merasakan hawa dingin di hati mereka, dan jari kaki mereka menunjuk ke kehampaan dan dengan cepat mundur. Jika kekuatan mengerikan semacam itu tidak bertahan, saya khawatir mereka berdua akan berada dalam krisis yang sangat mengerikan. Sialan manusia, aku akan mencabik-cabikmu. Dengan bantingan, raungan yang memekakkan telinga muncul, dan naga jahat es dan api berubah menjadi seberkas cahaya dua warna yang terjalin dengan es dan api, berkedip di dasar lautan roh, dan bersiul langsung ke arah dua Yan Xuan, dengan momentum yang mengancam, seolah-olah tidak memasuki dunia siapapun. Sisik naga, orang baik, dia benar-benar mencuri sisik naga dari naga jahat api es, tidak heran orang ini sangat marah. Xiao Yan bersembunyi di kegelapan, kekuatan jiwa besar menutupi tubuhnya, jadi dia tidak dapat ditemukan oleh naga jahat api es untuk sementara waktu. Sisik naga biru kecoklatan di tangan Xuan tiba-tiba menjadi jelas. Sisik naga adalah kebanggaan makhluk naga, dan tindakan seperti mengambil sisik naga dan mengupas kulitnya seperti membunuh dan menghukum mereka, dan mereka sangat dibenci oleh naga. Ternyata aku ingin makan sendiri. Tatapannya beralih, Xiao Yan menemukan ada cahaya redup yang bersinar di lumpur di bawah, dan sentuhan cahaya itu sebenarnya mirip dengan istana spiritual di tubuhnya sendiri. Biarkan mereka bertarung, tidak pantas untuk mengungkapkan segala cara sekarang. Xiao Yan bergumam pelan, dan tiba-tiba memilih untuk berdiri dan menonton. Biarkan binatang ini mengetahui rencana kita. Shen Hong, hentikan dengan tanganku. Aku akan menggunakan sisik naganya untuk mencoba mendekati dasar. Jika berhasil, kita akan menjadi setengah dari yang di bawah. Yan Xuan mendengus dingin, kecepatannya meroket, memegang sisik naga biru coklat di tangannya, langsung menuju lumpur di bawah, mencoba mengambil harta karunnya. Namun, pada saat ini, dengan perlindungan sisik naga, kekuatan memukul mundurnya berkurang drastis dengan tergesa-gesa. Yan Xuan sangat gembira, dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi sisik naga dan kekuatannya sendiri. Gigi ular hitam. Melihat ini, Shen Hong merasa sangat sedih, tetapi serangan sekuat naga es dan api hanya bisa menggigit giginya dengan keras, dan keduanya menjadi berantakan. Untuk mengambil harta ini untuk diri mereka sendiri, itu telah membuat marah para kontestan lainnya. Jika gagal, saya khawatir akhir dari keduanya akan berada dalam kondisi malapetaka. Suara itu baru saja jatuh, dan nyala api panas muncul dari seluruh tubuh, membentuk ular api yang ganas dan ganas tepat di dasar laut. Di bawah kendali Shen Hong, ia meledak seperti ular berbisa dan menembaknya, mencoba melawan naga jahat es dan api, serangan. Kaca, meskipun Shen Hong mengatakan bahwa kekuatannya tidak buruk, namun naga jahat api es bukanlah hal yang sederhana, dan keduanya adalah biang keladi yang membuat marah naga jahat api es. Serangan Shen Hong dengan mudah dikalahkan oleh naga jahat api es. Serangan bambu yang hancur dilepaskan, dan niat membunuh serta kemarahan yang dahsyat membuat Shen Hong sedikit terkejut. Kalau terus seperti ini, saya khawatir mereka akan mati. Tirai cahaya. Pada saat ini, Shen Hong mencium rasa kagum yang menakjubkan yang hampir mati,
matanya menjadi bermartabat, jari-jarinya melonjak, dan kemudian gulungan kulit domba Anglika muncul, dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya tergambar pada gulungan itu. Garis misterius itu jelas datang dari tangan yang kuat, tapi dia tidak punya waktu untuk ragu, jari-jarinya menggeliat dan merobeknya dalam sekejap. Ledakan, gulungan kulit domba kuno baru saja dirilis, dan cahaya suci dan tidak dapat diganggu-gugat memenuhi seluruh dasar laut. Cahaya suci yang menyilaukan menyelimuti Shen Hong, membuatnya tahan terhadap air dan api, dan untuk sementara, serangan naga jahat es dan api hilang target. Gulungan keterampilan bertarung satu kali dengan atribut ringan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat melihat ini. Entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa Shen Hong ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tahta suci. Setelah mengedipkan matanya, Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Melihat ke bawah Yan Xuan, dia menemukan bahwa tubuh Yan Xuan tiba-tiba berhenti bergerak, seolah dia waspada dan ragu-ragu. Yan Xuan oke, orang ini adalah monster tak tertandingi yang sebanding dengan mendiang manusia bintang 8 Dosian, dan aku tidak bisa menghentikannya. Dengan pukulan misterius seperti itu, tubuh Shen Hong menggeliat, dan serangan tirani muncul satu demi satu, tetapi tidak berhenti. Tanpa menyebabkan banyak kerusakan pada naga jahat api es, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah Yan Xuan di bawah. Makhluk setingkat naga jahat api es terlalu banyak melampaui manusia pada level yang sama dalam hal kekuatan tempur dan kecerdasan. Tindakan mereka tidak berbeda dengan mengirim mereka ke kematian. Weng berdengung. Yan Xuan tidak peduli untuk menanggapi Shen Hong, dia hanya merasa bahwa semakin dekat dia dengan lumpur yang tidak berwarna dan transparan ini, kekuatan di tubuhnya dengan cepat mengalir, dan bahkan rasa dingin yang mencengangkan muncul di dalam hatinya. Kalian semua harus mati. Tirai cahaya perlahan menghilang, tubuh naga jahat api es bergoyang, kedua kepalanya terangkat tinggi, dan kekuatan yang melonjak perlahan muncul di keempat matanya. Kemarahan yang mengerikan melonjak dari kedua kepala, dan energi air dan api yang luar biasa menjadi semakin kuat, yang menyebabkan sikapnya menjadi sangat berdarah dan menakutkan. Tampaknya di bawah pukulan ini, seluruh dunia akan dikalahkan. Episode 2085. Bang bang bang. Di tirai air, tubuh besar naga jahat es dan api langsung memenjarakan kekosongan seluruh dasar laut, sehingga keduanya tidak bisa pergi dari sini, jadi tubuhnya terangkat sedikit, dan darah merah menyala di atas kedua kepalanya. Setelah beberapa saat, ada versi miniatur naga es dan api, memadatkan kekuatan tertinggi di dadanya, mengguncang seluruh dasar laut. Meskipun naga energi es dan api cukup kecil, siapapun dapat mencium aura menakutkan yang benar-benar mematikan kulit kepala darinya. Serangan tirani seperti itu adalah bentuk Seon setelah naga jahat es dan api menggabungkan kekuatan es dan api. Dengan kekuatan mereka berdua, mustahil untuk menolaknya. Ini rusak. Melihat pemandangan ini, ekspresi Shen Hong menjadi sangat serius, tinjunya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal erat, dan bahkan beberapa kekuatan yang agak tidak jelas di Najie akan bergerak. Lupakan saja, kali ini aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di daratan, tidak perlu mati demi harta karun. Yan Xuan, kamu harus menyimpan barang ini untuk dirimu sendiri. Wajah Shen Hong tenggelam, dan kemudian sebuah gulungan muncul, langsung hancur, tubuhnya langsung terlibat di dalamnya, dan dia pergi dari sini. Gulir transfer ruang waktu sistem cahaya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa pejabat tinggi di tahta suci. Detail orang ini tidak diketahui. Sepertinya dia harus waspada terhadapnya. Xiao Yan kehilangan suaranya. Shen Hong, Sekte Xiyue, bajingan. Pada saat ini, Yan Xuan dengan marah meraung, dia jelas sedikit kekurangan untuk berhasil mengumpulkan harta karun itu, bagaimana mungkin Shen Hong begitu serakah terhadap hidup dan takut mati. Jatuhlah di bawah kekuatan ilahiku, semut. Pilar naga iblis es dan api. Raungan yang memekakkan telinga langsung dilepaskan, dan seluruh dasar laut yang terkurung melonjak, dan energi kekerasan tidak dapat membantu memicu gelombang besar ratusan meter di langit, dan suara teredam terdengar satu demi satu. Dikelilingi oleh energi es dan api murni, versi miniatur bayangan naga melompat-lompat, dan tiba-tiba tersapu menuju api di bawah. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu meledak, dan kekuatan tirani membuat energi langit dan bumi ada di sini. Kegagalan instan. Api surgawi itu abadi. Merasakan serangan kematian, Yan Xuan menahan napas, matanya terpejam, darah di sekujur tubuhnya mendidih, otot-ototnya tiba-tiba tegang, dan pada saat yang sama, api yang tak terhitung jumlahnya keluar, langsung ke tubuhnya. Di atas, membentuk tubuh yang menjulang tinggi energi. Melakukan tubuh kaisar. Ini sudah lama sekali. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tidak peduli betapa berbakatnya Yan Xuan ini, pada tahap selanjutnya dari Dosian Bintang 8, pukulan marah naga jahat api es mungkin akan abadi. Luka parah. Ledakan. Tubuh Kaisar Do berwarna merah menyala sangat kokoh, dan levelnya mungkin setinggi peringkat ke-9. Dengan tambahan tubuh Yan Xuan yang melampaui level benih surgawi agung, kekuatannya hanya kalah dengan api Sein Yan. Seluruh tubuh Do di sangat cerah. Hancurkan. Naga jahat api es mendengus dingin, dan tiba-tiba kedua kepala itu memancarkan aura mendominasi siapa tuannya. Kaca. Tubuh Kaisar Do hancur seketika, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya membentuk terik matahari yang menusuk, menyinari seluruh dasar laut. Dada Yan Xuan juga terluka parah, dan darah di tubuhnya berjatuhan dengan hebat, seolah-olah ada ancaman kehancuran kapan saja. Dengan suara, Yan Xuan memuntahkan seteguk darah. Segera, suhu di bawah terik matahari meningkat tajam, dan tubuhnya berdebar kencang.
Memanfaatkan momen penghinaan oleh naga es dan api, dia melarikan diri dari celah di samping. Melihat kedua pelaku melarikan diri dari serangan mereka satu demi satu, kepala besar naga jahat api es tidak bisa menahan raungannya. Mereka awalnya mencuri sisik naga di tubuh mereka sendiri, dan kemudian menggunakan trik mengusir harimau dari gunung, mencoba mengidam lumpur berharga yang telah mereka jaga selama ribuan tahun, yang membuat mereka melarikan diri. Kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya keluar, mengubah tempat ini menjadi dasar laut yang nyata. Seperti yang diharapkan dari para dewa ras kuno. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mengira kedua orang ini akan mati di bawah cakar naga jahat api es, tapi dia meremehkan kekuatan mereka. Ledakan. Di dunia bawah laut, naga jahat es dan api meraung dengan liar, melampiaskan amarahnya yang telah lama tertahan, dan pikiran banyak kekuatan yang menyaksikan pemandangan ini dari dunia luar semuanya berwarna hitam, terutama nenek moyang Yanyun dan Sen. Si monster tua. Pria besar, kenapa kamu banyak bergerak? Sementara naga jahat api es mengaum seperti ini, Xiao Yan juga berjalan perlahan dan berjalan keluar dari kehampaan tersembunyi di dasar laut. Anak manusia, apakah kamu berani mengikutiku? Gunakan saja hidupmu untuk meredam amarahku. Pada saat ini, naga jahat api es ingin menebas semua manusia dengan 1000 pedang. Xiao Yan muncul begitu saja di hadapannya, dan langsung mencibir. Karena tidak ada hambatan tambahan di jalan, tubuh Xiao Yan sedikit berubah, dan transformasi Dewa Naga ditampilkan, dan tekanan mengerikan dari keluarga naga ortodoks menyapu seperti murka para dewa. Long Wei, kamu adalah manusia, bagaimana mungkin? Pada saat ini, kemarahan di benak naga jahat api es untuk sementara ditekan dan ditenangkan. Kekuatan yang terkandung dalam auman naga ini cukup untuk membuatnya tidak murni. Darah naga menjadi sunyi. Puff, pilar iblis es dan api berhenti bergerak dan merangkak turun dengan lembut, tidak berani bertindak gegabah seperti pelayan. Transformasi Dewa Naga transformasi keempat, transformasi setengah naga. Melihat tatapan mengejutkan dari naga jahat api es, mata Xiao Yan sedikit berubah, dan dia langsung tertawa. Kaca-kaca, lingkaran cahaya biru perlahan bertahan, disertai dengan auman naga Xiao Yan yang bertahan lama, yang sangat mengejutkan di sini. Raja Naga Baxia, naga jahat api es telah melihat Yang Mulia Raja Naga. Pada saat ini, kegelisahan yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang, dan naga jahat api es juga menundukkan kedua kepalanya sepenuhnya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Yan. Terlepas dari apakah Xiao Yan adalah manusia atau naga, pola dominasi asli di tubuhnya sudah cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Pada saat ini, naga jahat api es tidak memiliki ketidaktaatan dan dengan rendah hati merangkak di samping Xiao Yan. Bangun, aku keluar dari klan naga untuk menemukan dunia 1000 besar, para junior pandai berlatih, dan ada sedikit peluang untuk segera memasuki klan naga. Harta karun di bawah ini berguna bagiku, kamu harus mundur. Xiao Yan bersandar dan berjalan mendekat, dan suara kuno itu menyapu bersama dengan kekuatan mendominasi setengah naga. Ya, naga jahat es dan api mendengar kata-kata itu buru-buru mengevakuasi penjara di sekitarnya, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Bahkan hatinya masih bergetar beberapa saat. Raja Naga Baxia adalah salah satu dari 9 raja keluarga naga. Mereka semua berada pada level reinkarnasi, dan bahkan jika mereka terluka parah, kekuatan mereka benar-benar mustahil untuk dilawan. Setelah tembakan Xiao Yan, naga jahat api es lari jauh dan tidak berani bertindak gegabah. Selanjutnya, apa sebenarnya ini? Xiao Yan tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan transformasi setengah naga dan kekuatan naga akan memiliki efek tirani dan mengejutkan pada monster naga. Dia langsung tertawa, tetapi yang terjadi barusan adalah tentu saja hanya dibuat oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengetahui situasi saat ini di antara klan naga. Kekuatan jiwa. Begitu tawa itu jatuh, kekuatan jiwa agung Xiao Yan dilepaskan, dan dia terlempar ke lumpur di bawah. Gulu-gulu. Diserang oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, kumpulan lumpur itu memancarkan kekuatan yang mempesona, dan kekuatan itu melolong hebat dengan istana spiritual di tubuhnya. Itu, udara suci. Episode 2086. Itu, energi suci. Xiao Yan bercokol di dasar laut, masih beberapa puluh meter dari lumpur di bawah, namun kekuatan jiwa telah merasakan harta karun yang terkandung di dalamnya. Aku tidak mengira itu suci. Selain volume resep obat kelas 8 tingkat kuasi suci di tanganku, tampaknya upacara klan obat ini benar-benar merupakan berkah bagiku. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Resep kelas 8 kuasi sakral paling baik dianggap sebagai pil obat tingkat suci, tetapi ini hanya tingkat pemula, dan bahkan bukan peringkat suci tingkat 8 suan. Ki suci, sesuatu yang diperlukan untuk memurnikan pil obat suci, adalah bahwa terdapat tempat-tempat di mana energi dunia melimpah, seperti kumpulan cairan spiritual, baik cair, atau kabut dan gas. Pil tingkat keabadian cukup misterius, dan sudah tidak dapat dibedakan dengan manusia, tetapi pil tingkat suci berbeda, karena pil tingkat suci telah mencapai ranah Tongsuan, dan pil tingkat suci terlahir dengan kebijaksanaan yang tidak lebih lemah darinya, manusia serta kekuatan dewa pertarungan bintang 8, jika tidak ada seragam untuk melenyapkan kebijaksanaan setelah pemurnian berhasil, saya khawatir hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, Roh Kudus muncul. Keberadaan Ki Suci merupakan langkah kunci dalam peleburan pil perintah suci menjadi pil dan pengumpulan pil. Karena pil suci terlalu misterius, maka harus dituangkan dengan energi suci, sehingga membentuk belenggu antara pil dan sang alkemis, sehingga sangat meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian pil suci.
Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa pil obat yang mengandung ki suci dalam pemurniannya dan pil yang tidak memurnikan ki suci adalah dua pil obat yang sangat berbeda. Dengan itu, aku bisa menyerang pil peringkat Suan peringkat 8 suci tanpa ragu-ragu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, mata Xiao Yan dipenuhi dengan ekstasi. Dengan perlindungan penghalang api, sosoknya melesat menuju lumpur di bawah. Sisi, perasaan dingin menyapu dari luar ke dalam, dan benar-benar menyerang kulit Xiao Yan melalui penghalang api suci. Untungnya, ia memiliki perlindungan kekuatan setengah naga yang mengubah Baxia. Baxia adalah kekuatan puncak sistem air. Kekuatan semacam ini sangat mudah untuk itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi jika tidak ada kekuatan Baxia, aku khawatir perjalanan Xiao tidak akan semudah itu. Retakan. Dengan suara guntur, Xiao Yan melompat ke dalam lumpur dan segera menutupi seluruh lumpur dengan api suci, lalu tiba-tiba melarikan diri dari tempat itu. Weng om. Lumpur itu berukuran hampir beberapa meter. Xiao Yan baru saja memegangnya di telapak tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara siulan yang menakutkan. Semua lumpur berubah menjadi tumpukan air hitam keruh, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Jangan buang waktumu, keluarkan energi suci untukku. Xiao Yan tahu bahwa kumpulan lumpur ini memiliki spiritualitas, dan ada celah lemah di dasar Laut Linghai. Makhluk lumpur terus menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Xiao Yan pun takut setelah beberapa saat. Jadi langsung cabut dan paksakan Dao. Puff! Xiao Yan mengendalikan celah penyerap kekuatan, dan selain kekuatan tirani Xiao Yan, lumpur dengan enggan mengeluarkan gumpalan gas kuning. Itu benar-benar energi suci. Gas kuning itu seperti lapisan kabut kabur dan misterius. Xiao Yan dengan hati-hati meletakkan 3 botol giok berkualitas tinggi, dan segera bertepuk tangan dan tertawa. Jika kalian kenal, saya akan mengampuni kalian karena tidak mudah bagi kalian untuk berkultivasi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengambil 3 botol penuh energi suci dan perlahan-lahan pergi dari sini, mengandalkan bimbingan resep kuasi sakral di tangannya, menghadap lautan roh. Tempat terakhir di tengah-tengah jamu sudah habis. Untuk sementara waktu, dasar Linghai juga pulih dengan tenang, dan lumpur kembali ke dasar laut untuk menempel pada celah, menyerap kekuatan yang tak ada habisnya. Saya khawatir itu akan segera dibudidayakan dan dibentuk sepenuhnya. Resep tingkat kuasi suci masih kekurangan bahan obat terakhir, ular yang menelan rumput langit. Xiao Yan mengumpulkan energi suci, dan segera pergi menuju lautan roh dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi di sepanjang jalan, dia menemukan bahwa beberapa lautan roh bahan obat di ruang independen telah terjual habis. Tampaknya saat dia dan naga jahat es dan api bertarung di bawah, banyak orang kuat yang tidak diam. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat, dan sekarang mereka mungkin menuju 10 juling peaks. Saya harus mempercepat, saya harap ini tidak seberuntung itu. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hitam di hatinya. Hanya ada 10 juling peaks. Saya khawatir hanya ada 10 orang dalam upacara akbar ini. Begitu orang lain menduduki puncak juling dan mulai memurnikan pil obat, mereka tidak akan bisa mengusirnya. Hal ini membuat Xiao Yan cemas. Itu dia. 5 menit kemudian, Xiao Yan sampai pada posisi hampir 800 meter di bawah Laut Linghai. Dia melihat ramuan obat yang diisolasi dari laut dan diam-diam berdiri di ruang kecil yang mandiri, dan merasa lega. Kemarilah. Melihat ini, Xiao Yan mau tidak mau melambaikannya dengan santai, ingin memasukkannya ke dalam sakunya, lalu buru-buru pergi ke 10 juling peaks untuk mencari tahu. Petik 2. Kekuatan Xiao Yan yang tampaknya tirani tidak menimbulkan gelombang apapun, dan ular yang ditelan oleh kekuatan luar angkasa tidak bergerak. Aneh, apa yang terjadi? Melihat situasinya tidak tepat, Xiao Yan langsung menjadi bingung dan mau tidak mau mendekatinya. Ular terpencil itu menelan rumput langit, dan ketika sudah dekat, saya melihat bahwa itu adalah ular kecil berwarna hijau, seperti makhluk hidup. Ular kecil itu diam-diam merangkak di sekitar tanaman dengan 9 daun hijau, yang cukup aneh. Kekuatan jiwa. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu, jadi dia hanya bisa menahan keraguan di hatinya, mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya, dan menyerangnya terus-menerus. Petik 2. Setelah sekejap mata, ramuan ini masih bergeming, seolah-olah tidak seperti Xiao Yan sama sekali. Apa yang terjadi? Xiao Yan tidak yakin. Api suci, jiwa, kekuatan spiritual, semuanya digunakan olehnya, tapi dia tidak bisa menghilangkan bahan obat sama sekali, bahkan dengan kekuatan kasar dari transformasi Dewa Naga. Pil kuasi suci, nama pil dan khasiatnya perlu mengumpulkan semua bahan obat sebelum dapat diungkapkan, dan bahan obat yang diperlukan untuk pemurnian. Di antara mereka, rumput surgawi yang menelan ular adalah bahan obat inti, tidak peduli kekuatan keras kepala macam apa itu tidak disarankan. Hanya kehidupan klan ular yang bisa diguncang dengan menuangkan sari darahnya. Xiao Yan mengeluarkan resep kuno berwarna kekuningan dan melihat lebih dekat. Dia tidak tahu kapan beberapa kata kecil ditambahkan. Aneh, aku baru saja bilang kenapa resepnya tidak tepat, tapi resep ini sepertinya semacam obat eksklusif untuk ular. Xiao Yan punya ide di dalam hatinya, tapi dia masih curiga. Ayo, untuk sementara menyingkirkan pikiran-pikiran lain yang mengganggu dalam pikirannya, Xiao Yan mengusap jarinya keluar dari udara tipis, bila udara yang tajam memotong jari Xiao Yan, dan tetesan darah merah muncul. Namun, di dalam darah yang tampak merah cerah, terdapat jejak warna-warni yang sangat suram. Meskipun warna-warninya suram,
namun nyata. Saat darah menyentuh ular yang menelan rumput langit, kekosongan menggeliat, dan ada bekas retakan. Itu muncul, tapi darahnya langsung berubah menjadi ular raksasa mini yang berkedip dengan kekuatan warna-warni, menggigitnya. Akhirnya sampai di sini. Selanjutnya kita harus memanfaatkan waktu untuk bersaing memperebutkan Juling Peak. Meski saya belum tahu apa peran Juling Peak, namun yang berpartisipasi hanya 10.000 orang. Setelah mengumpulkan bahan obat, Xiao Yan langsung pergi. Ling Hai berjalan menuju Linggu, tapi Ling Zixi dan yang lainnya sudah menghilang di tengah jalan. Selanjutnya, di Festival Klan Pengobatan, sorotan sebenarnya baru saja dimulai. Episode 2087. Retakan. Sebuah retakan muncul, dan kemarahan yang sudah sangat panas di dunia luar tiba-tiba menjadi bergejolak. Dengan tindakan Yan Xuan dan Shen Hong telah menimbulkan ketidakpuasan dari banyak pihak, namun karena keluarga Yao tidak melapor, mereka tidak mudah marah. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, mata semua orang masih terfokus pada prisma kristal. Sekarang mereka telah memasuki langkah terakhir, menyempurnakan pil obat. Langkah selanjutnya adalah bagian yang sangat berbahaya. Lagi pula, pada upacara-upacara sebelumnya, pemurnian di antara pil-pil obat, mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyedot energi langit dan bumi, tidak sedikit hal yang pada akhirnya menyebabkan matinya pil tersebut. Situasi seperti itu niscaya akan menjadi gambaran paling menarik dalam upacara akbar tersebut. Patriark, apakah kamu mempunyai sesuatu dalam pikiranmu? Meski Yao Xuanyi selama ini memperhatikan Xiao Yan, namun Xiao Yan tidak berdaya entah itu disengaja atau hanya keberuntungan. Sejak kenaikan spiritualnya, dia kehilangan citranya di prisma kristal, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xiao Yan, anak itu, aku khawatir dia akan benar-benar. Saat ini, Yao Wanwan tidak lagi sombong seperti dulu, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bagaimana mungkin? Yao Yichen dan saudara perempuannya adalah orang jenius di keluarga Yao kita selama 100 tahun. Dengan mereka di sini, gelar pertama harus menjadi milik kita. Lagi pula, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengumpulkan semua bahan obat dari resep kuasi sakral. Yao Xuanyi masih tidak percaya. Kamu tahu makhluk yang menjaga dan menjaga harta karun di lautan roh, kan? Yao Wanwan berbisik dengan suara rendah. Naga jahat api es dan Ki Suci. Yao Xuanyi mengangguk, hal-hal ini secara alami diatur oleh mereka, jadi tidak mungkin menjadi tidak jelas. Namun, jejak energi suci itu diambil oleh naga jahat es dan api dari alkemis tingkat suci klan pengobatan mereka. Itu tidak disiapkan oleh mereka. Awalnya, mereka berencana untuk menukar harta penjaga, tetapi naga jahat es dan api terlalu licik dan hanya bisa melakukan ini, terlambat. Penjaga telah dikalahkan, jejak energi suci telah diperoleh, dan ular yang menelan rumput langit juga telah dibawa pergi. Yao Wanwan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Pada saat ini, rasa pusing yang sangat kejam melanda. Rumput surgawi menelan ular neter adalah bahan obat berharga di lautan spiritual yang telah berkembang sejak zaman kuno. Bahkan jika klan obat mereka mengirimkan orang jenius yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Awalnya, kekuatan luar biasa Xiao Yan mungkin bagus, tetapi karena sulitnya obat ini, klan obat tidak dapat meminumnya. Manajemen puncak jelas tidak menganggap Xiao Yan sebagai pesaing sesungguhnya. Bagaimanapun, dia sama sombongnya dengan resep yang kuasi sakral. Tapi sekarang, bahan obat dan energi suci telah diambil, meski tidak yakin apakah Xiao Yan yang melakukannya. Akibatnya, mungkin sulit bagi para jenius dari klan pengobatan mereka untuk mempertahankan gelar alkemis nomor 1 di daratan. Di lembah roh. Sial, sudah ada 6 Juling Peak yang sudah ditempati dan mulai disempurnakan, dan tinggal 4 lagi yang akan datang. Untuk menghemat waktu, ayo kita ke yang terdekat. Xiao Yan selesai berbicara, dan sosok itu meledak, menuju tepi Linggu. Sialan Shen Hong, sebenarnya berkomplot melawanku. Dan naga jahat es dan api itu, sungguh sial. Pada saat ini, sosok Yan Xuan juga muncul di samping pilar roh puncak ke-8. Tepat setelah melarikan diri dari serangan fatal naga jahat api es, dia buru-buru mengumpulkan ramuan obat terakhirnya, dan segera pergi ke puncak Juling ke-8 tanpa henti. Puncak Juling berdiri di tepi pegunungan Linggu, dan energi langit dan bumi yang tak ada habisnya dilepaskan, yang mengandung misteri yang tak terhitung jumlahnya. Menurut informasi yang diperoleh Yan Xuan sebelumnya, menduduki puncak Juling untuk memurnikan pil obat dapat memberikan efek pengganda dengan setengah usaha. Alhasil, 10 Juling Peak menjadi incaran semua orang untuk dijarah. Yan Xuan hari ini memiliki rambut merah halus, wajah sehitam minuman bersoda, dan ada bekas luka yang mencolok di tubuhnya, tetapi ini tidak dapat menghentikannya untuk menuju puncak ke-8. Puncak ini telah saya tempati, Anda harus mencari tempat lain. Pada saat ini, di puncak-puncak ke-8, pada platform bundar yang elegan, seorang pria dengan mata tajam tersenyum dan berkata dengan niat membunuh dalam suaranya. Pameran tidak diragukan lagi. Guo di Sekte Qingshan. Dikatakan bahwa di belakang orang ini ada sekte super di benua Douyun. Dia telah diberkahi sejak masa kanak-kanak, dan sekarang dia telah mencapai apoteker pemurnian tingkat Suan kelas 7 dari peringkat abadi. Ada tanda samar persaingan dengan ras kuno. Pria yang menakutkan. Pada saat ini, melihat beberapa alkemis yang tergeletak di tanah, yang lain bergumam, dan ada kemunduran yang sangat jelas dalam suara mereka. Hei, ayo pergi, karena Juling Peak tidak bisa bersaing, kita hanya bisa mencari tempat yang tenang untuk memurnikan pil obat.
Setelah beberapa saat, melihat kekuatan dan keberanian Guo Di yang menakutkan, sekelompok pria kuat menggelengkan kepala dan menggelengkan kepala. Segera pergi dengan cepat. Akhirnya, kita bisa mulai memurnikan pil obat. Kali ini, saya pasti akan memberitahu ras kuno tentang tirani sekte Qingshan kita. Guo Di berkata sambil tersenyum puas, seolah dia telah melihat ras kuno sujud di hadapannya untuk menyenangkannya. Bukankah masih terlalu dini untuk berbahagia? Dan saat Guo Di hendak mulai menyempurnakan ramuan dan mengunci puncak ke-8, bayangan hitam seperti kilat perlahan menyapu langit, dengan sikap seorang atasan, menatap Guo Di, penghinaan yang terkandung dalam kata-katanya sangat jelas. Ini, klan Yan Yanxuan. Saat ini, kegembiraan di hati Guo Di berubah menjadi perasaan tidak nyaman, dan tubuhnya bergetar hebat. Saya suka puncak ke-8 ini, Anda harus mencari di tempat lain. Api coklat muncul di sekujur tubuh Yanxuan, dan segera seluruh puncak dari puncak ke-8, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, dan nafas yang sangat panas muncul keluar. Tingkat kekuatan api ini justru membuat jantung Guo Di sudah lama hilang. Aku bertarung denganmu, tinju gunung hijau. Melihat pemandangan ini, Guo Di tidak menahan tangan apapun, dan nyala api yang menyilaukan juga ditampilkan, membungkus tinjunya dan menembak ke arah Yanxuan, dan fluktuasi ki pertempuran yang kuat memicu gelombang di langit. Angin bertiup cukup menakutkan. Kejeniusan ras kuno tidak sebanding dengan kalian semut. Pergilah. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini, Yuan Xuan mendengus dingin, api coklat yang menyilaukan berubah menjadi naga api yang ganas, tanpa sarana tambahan apapun, naga api itu meraung dengan ganas, tanpa diduga ia diserang dan dihancurkan dalam sebuah seketika, dan seluruh orang ditembak ribuan meter jauhnya seperti mayat yang dingin. Sepanjang perjalanan, suara patah tulang terdengar cukup keras. Kebanggaan ras kuno, kali ini mari gunakan teknik pemurnian obat untuk bersaing. Ayo terbakar, naik ke kuali. Setelah menyingkirkan semua orang yang menghalangi di puncak, Yanxuan memasang penghalang yang berat, dan segera telapak tangannya muncul, dan nyala api yang indah menyapu, mencoba berubah menjadi kuali dan mulai memurnikan pil obat. Begitu Anda mulai memurnikan pil obat, tidak ada yang bisa menandingi Anda di gunung ini. Masih terlalu dini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Tawa yang berdiri dengan bangga muncul, tetapi tawa itu belum menyebar sepenuhnya, dan kekosongan seluruh puncak tiba-tiba mengeras, dan bahkan Yanxuan melemparkan api yang keluar langsung padam. Yanxuan menundukkan kepalanya dan menatap seorang pria kurus berkemeja hitam di kaki gunung. Di atas kepalanya, kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dengan lembut, dan kekuatan itu sebenarnya mengandung sentuhan depresi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Episode 2088. Xiao Yan. Melihat sosok dan nama yang telah dia rekam dalam jiwanya, Yanxuan meraung dengan gigi terkatup, ingin menebas Xiao Yan dengan 1000 pedang. Apakah klan Yan menyala-nyala? Kamu bertingkah seperti itu pada sunerku, tapi itu sedikit membosankan. Setelah itu, saya bergabung dengan Shen Hong untuk mengepung Ling Zixi. Mari kita pahami sepenuhnya keluhan di antara kita di sini. Bagaimanapun, saya tidak berencana untuk menundanya lagi dan lagi. Xiao Yan berjalan berkeliling dan segera menambahkan. Omong kosong, lelang ini untuk penawar tertinggi, apa hubungannya dengan saya? Dan Ling Zixi, bahkan jika Shen Hong dan aku bergabung untuk menyerangnya, menurutku kamu bukanlah orang biasa yang memiliki kualifikasi untuk mencapai puncaknya. Jangan buang air kecil dan jaga dirimu, kamu hanyalah seekor semut yang hidup di dasar dunia, seperti tikus di selokan, kamu hanya bisa bertahan hidup di tempat yang gelap dan bau. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ras kuno di puncak piramida benua Douyun kita? Kamu sia-sia. Melihat penampilan Xiao Yan saat ini, kebencian dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sudut mulut jelek Yanxuan yang agak terdistorsi. Saya memiliki hubungan yang baik dengan ras spiritual, dan memprovokasi mereka sama dengan memprovokasi saya. Tapi alasan paling mendasar adalah kamu membuat marah keluargaku Suner. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan ada niat membunuh yang mengerikan dalam tawanya. Aku adalah putra klan Yan yang bangga, bagaimana kamu bisa melawanku? Lagi pula, orang dari keluargamu hanyalah penggemar berat di mataku. Juga, kamu tidak perlu menggunakan banyak alasan, aku akan menerimanya begitu saja. Tempat hari ini adalah tempat pemakamanmu yang sebenarnya. Yanxuan berkata dengan sangat arogan, bahkan karena dia mengandalkan sisik naga dan lumpur yang sangat dekat, dia samar-samar menyadari bahwa Xiao Yan memiliki sentuhan misterius di tubuhnya, napas. Nafas itu sepertinya adalah harta karun di dasar laut spiritual yang selama ini dia cari. Selain api-api suci yang dipaparkan oleh Xiao Yan, bisa dikatakan kini Xiao Yan telah menjadi musuh publik para apoteker yang tak terhitung jumlahnya. Jika Xiao Yan bisa dimusnahkan, kekuatan api suci secara alami akan ada di dalam tas. Bagi mereka apoteker, peningkatannya tidak sedikit. Omong kosong, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Xiao Yan mendengus dingin, api kuning yang menyilaukan membentuk baju besi api, membungkus seluruh tubuhnya, seperti dewa perang api sejati, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Teknik asal api suci baru, armor api suci. Dengan tingkat berkah kekuatan ini, Xiao Yan sekarang dapat sepenuhnya menghancurkan Yanxuan hanya dengan kekuatannya. Api, melihat penindasan para Xiao Yan, Yanxuan meraung, dan api coklat juga menyapu, tetapi hanya menutupi tubuhnya hampir beberapa meter, seolah-olah dia sangat takut dengan api kuning di tubuh Xiao Yan. Kamu memiliki beberapa hal menarik di tubuhmu, mengapa kamu tidak menyerahkannya, lalu mengakui kesalahanmu kepada Suner, dan aku akan mengampunimu.
Setelah diperiksa, Xiao Yan benar-benar menemukan ada fluktuasi yang sangat aneh di tubuh Yan Xuan. Fluktuasinya lebih seperti gulungan terlarang sebelumnya. Leluhur Yan Yun benar-benar menaruh harta karun seperti itu padanya. Atau apakah ini pilihan berikutnya yang dipilih oleh leluhur Yan Yun untuk mencegah pembangkit tenaga listrik lainnya menjadi gelisah? Saya juga sangat tertarik dengan api suci di tubuh Anda dan harta karun yang diambil dari dasar lautan roh. Tapi kali ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Apapun cara yang kamu gunakan, aku akan menang. Yan Xuan meraung dengan arogan, seolah dia punya peluang untuk menang. Setelah berbicara, api di sekujur tubuhnya melonjak dengan hebat, dan gelombang panas yang langka menyebar, mengisi kekosongan di sekitarnya dengan hembusan energi yang kuat, terganggu. Hancurkan orang ini, tidak sia-sia aku memberikan benda itu kepadamu. Meskipun kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, selama itu dipicu, itu akan cukup untuk melenyapkan Xiao Yan. Lalu, hehe, namun, itu adalah senyuman dingin dan mengatakan bahwa membunuh Xiao Yan juga merupakan bagian dari aturan festival klan pengobatan, jadi dia tentu saja tidak memiliki kekhawatiran lain. Apa yang orang ini rencanakan? Suner di samping juga melihat pertandingan yang agak menegangkan antara Xiao Yan dan Yan Xuan. Ledakan, nyala api kuning yang indah sangat menekan, membuat otot Yan Xuan tegang. Untuk mencegah penindasan api suci, dia harus membubarkan sebagian besar kekuatan jiwanya untuk menjaga dari api suci, yang juga menciptakan kekuatan Yan Xuan. Lemah, bagaimanapun juga, kekuatan Yan Xuan tidak sekuat Xiao Yan. Pemakaman surga pemecah batu. Melihat penampilan Yan Xuan seperti ini, Xiao Yan tidak repot-repot merawatnya. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan nyala api menari-nari di baju besi di atas tubuhnya. Api kaki padam dalam sekejap, dan bebatuan serta tanah di bawah pegunungan Linggu bergetar tiba-tiba, dan semburan pemandangan mengerikan muncul seperti guncangan bumi dan pegunungan. Pasir beterbangan dan bebatuan bergerak, bumi berguncang. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menggemakan api kaki di depan Xiao Yan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Ini, apa yang terjadi dengan api suci orang ini? Bahkan orang tua seperti kita belum pernah mendengar tentang nyala api yang dapat menghilangkan kekuatan. Pada saat ini, beberapa lelaki tua terhormat di klan pengobatan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan heran. Api-api suci sangatlah misterius, tetapi dengan ingatan dan pengalaman mereka, mereka belum pernah melihat cara seperti Xiao Yan. Apa sebenarnya itu? Api suci yang dia kupas tampaknya agak mirip dengan api hati Tianyan, yang menempati peringkat ke-35 dalam daftar api suci, tetapi nyala api kuningnya belum pernah terdengar sebelumnya. Yao Yun berkata pada Yao Xuanyi Yaowan yang berada di samping. Mata indah itu terus berkedip, mencoba membedakan Seng Yan milik Xiao, tetapi tidak berhasil. Tunggu, menurutku orang ini sepertinya ada hubungannya dengan ras yang menghilang. Klan Xiao, set, puci-puci, potongan-potongan batu meledak dari dasar pegunungan di bawah menuju posisi puncak ke-8 di langit, kekosongan langsung mengeras di sepanjang jalan, dan depresi berat membuat Yan Xuan tidak bisa bergerak. Aku membunuhmu seperti anjing. Apakah kamu akan berguling sendiri atau membiarkan aku membunuhmu? Di atas kepala Xiao Yan, sebuah bola besar yang terbuat dari batu surgawi hati api yang menyatu dengan batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang berisi kekuatan penekan yang tak ada habisnya. Xiao Yan tahu bahwa ada banyak cara di tangan pembangkit tenaga ras kuno, dan saya khawatir tidak mudah untuk menghancurkan Yan Xuan, jadi dia berkata. Bajingan kecil, jangan marah. 3 api Xuanye, Wanjing Xuan. Melihat sikap arogan Xiao Yan, mata Yan Xuan menyipit, dan dia meraung dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, api coklat mengalir keluar dari tubuhnya seperti darah, dan segera berkumpul di depannya menjadi cermin berwarna coklat muda dengan panjang 1000 meter. Cermin itu dipenuhi rasa panas yang tak ada habisnya, seolah kehampaan bisa langsung membakarnya. Meskipun jenis nyala api ini tidak dapat dibandingkan dengan nyala api kuning, tetapi hanya kata-kata Huoxin Tianyan, suasana perbandingan yang sangat menakutkan muncul. Api coklat ini sebenarnya ingin bersaing dengan Fire Heart Tianyan milik Xiao Yan. Serangan kedua semakin intens. Saya khawatir setelah istirahat, lembah pengobatan yang telah lama terdiam ini akan tersulut sepenuhnya. Episode 2089. Ledakan. Seluruh lembah pengobatan dipenuhi dengan depresi yang ekstrim, bahkan jika kedua serangan tersebut belum sepenuhnya hilang, riak energi api menyebar kemana-mana, memenuhi tempat itu dengan bau mesiu yang sangat menyedihkan. Orang baik, puncak ke-8 benar-benar meletus dengan suasana pertarungan yang begitu sengit, saya tidak tahu siapa yang memperjuangkannya. Pada saat ini, di lembah pengobatan, Yao Yichen dan yang lainnya sudah mulai menyempurnakan obatnya, pil, jadi mereka hanya bisa membagi luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan. Kamu benar-benar mewariskan ketiga api karma mendalam dan mantel apimu kepada Yan Xuan. Leluhur Yan Yun, kamu benar-benar bersedia menginvestasikan uangmu. Melihat pemandangan indah dari 2 serangan di lembah pengobatan, anehnya Sen si tua memiliki aura yin dan yang bergumam. San Xuan Yehuo adalah keterampilan nenek moyang Yan Yun yang terkenal. Orang ini sangat berbakat dan mengabdi pada penelitian api sepanjang hari. Meskipun tidak ada peluang besar untuk mendapatkan api suci, setelah mengumpulkan lusinan kekuatan besar tipe api, dia menghabiskan banyak waktu. Ratusan tahun yang lalu, nyala api ini tercipta dengan sendirinya. Warna San Xuan Yehuo adalah coklat, dan kekuatannya melebihi benih surgawi agung. Di bawah kebanggaan nenek moyang Yan Yun, dia percaya bahwa apinya samar-samar sebanding dengan api suci.
Ledakan. Tanpa menunggu suara dunia luar turun, kedua serangan internal itu langsung dilepaskan. Di atas seluruh puncak ke-8, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya keluar kemana-mana, dan bahkan jejak ruang pun terdistorsi olehnya. Hancurkan, bakar itu. Keduanya melancarkan serangan pada saat bersamaan, dan mendengus dingin. Bang bang bang, riak energi yang dahsyat mengamuk seperti badai petir, menyebabkan seluruh dunia menjadi bergejolak. Menggunakan kekuatan manusia untuk menginspirasi kekuatan langit dan bumi sungguh menakutkan. Kaca-kaca, cermin coklat muda yang terlihat garang, namun ketika menyentuh satelit rock burial milik Xiaoyan, retakan muncul satu demi satu, rupanya tidak mampu menahan serangan teknik asli Fire Heart Heavenly Rock, aku khawatir itu akan berhenti. Maka itu akan meledak sepenuhnya. Api fana juga mencoba bersaing dengan api-api suci. Itu konyol. Diam, ada cibiran di sudut mulut Xiaoyan, jadi dia meremas telapak tangannya dengan kuat, bola besar itu pecah, dan nafas tebal menekan Yan Xuan, dan cermin cahaya coklat itu seperti pecahan kaca, benar-benar hancur, krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantui pikirannya. Api-api suci adalah raja api, bagaimana bisa diguncang oleh nyala api yang diciptakan oleh manusia biasa? Api suci, ini sama menakutkannya dengan rumor yang beredar. Namun, ini juga memperkuat keyakinanku bahwa aku harus mendapatkanmu, apapun resikonya. Pada saat ini, sentuhan kekuatan suci kuno perlahan keluar dari tubuh Yan Xuan, dan kegilaan langka muncul di wajahnya. Pemakaman surgawi meledak, dan beberapa retakan muncul di kehampaan pegunungan, tetapi Xiaoyan tidak menemukan energi di dunia ini, dan dia sudah mulai bergerak, dan sumbernya mungkin terkait dengan Yan Xuan. Menabrak. Setelah kegelisahan, pakaian Yan Xuan acak-acakan, napasnya hampir lesu, dan bekas luka merah sangat mencolok, dan pemakaman Yan Xuantian menjadi sunyi, tepat di atas mata Yan Xuan. Tidak ada rasa takut sama sekali, malah ada kegilaan seperti orang gila, menatap Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan sedikit bingung. Petik 2 petik 2. Dunia luar terdiam. Siapa yang mengira bahwa putra klan Yan yang arogan dan dipuji sebagai juara terpanas ini akan menjadi begitu rentan di bawah serangan orang tak dikenal. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan hanya berdiri di udara, dan nyala api muncul membentuk bola batu, menyebabkan Yan Xuan terluka parah. Bagaimana cara melawannya? Tiba-tiba, semua orang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, saya khawatir Yan Xuan telah melewatkan kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Ada yang salah. Suner, Yaoyun dan yang lainnya adalah wanita, dan indera penciuman mereka yang tajam membuat mereka mencium sedikit kelainan dari sikap Yan Xuan. Dikombinasikan dengan ketenangan di wajah leluhur Yan Yun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Merupakan suatu kehormatan bagi orang tak dikenal untuk bisa memaksa Yan Xuan menggunakan kemampuannya untuk menekan bagian bawah kotak. Api suci di tubuh Xiaoyan, saya, klan Yan, menerimanya dengan senyuman, dan saya berharap kepala klan Yao tidak akan membiarkan orang yang tidak terkait melanggar aturan upacara akbar. Nenek moyang Yan Yun tersenyum ringan, sangat tenang dan kalem. Orang ini nampaknya sangat percaya diri. Yao Wanwan dan yang lainnya mengangkat bahu tanpa bisa disangkal. Saya tidak tahu siapa yang akan membunuh rusa itu, saya harap senior Yan Yun tidak menyesalinya. Suner duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli betapa kejamnya Yan Xuan, dia tidak bisa menjadi lawan Xiaoyan, karena Suner sangat percaya pada Xiaoyan. Daging kecil. Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu sangat kuat, tapi kamu pasti akan menyesal telah membuatku marah, jadi selanjutnya, rasakan pelukan kematian dengan hati-hati. Teknik terlarang cahaya, pelangi sedih di surga. Kegilaan seperti binatang buas muncul dari sudut mulut Yan Xuan, dan Yin Bei yang menusuk seperti Dewi Cahaya yang berdiri di puncak dunia ini, membacakan perintah penghakiman. Pada saat ini, banyak apoteker yang sudah mulai memurnikan obat di gunung hanya merasa bahwa dunia sedang terbalik, dan energi tenang dunia tiba-tiba dimobilisasi dengan cara tertentu, dengan aura kekerasan, menghadap Yan Xuan dekat dengan masa lalu. Energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi untaian filamen putih bersih, yang mengandung aura suci dan tak dapat diganggu-gugat dari yang terkuat. Kesedihan, ketakutan, kesakitan. Indra yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran setiap orang yang hadir, dan tampaknya di bawah kekuatan semacam ini, mereka sendiri sangatlah kecil dan tidak berdaya. Leluhur Yan Yun, apakah kamu gila? Setelah sekejap mata, Suner langsung berdiri dari kursinya dan berteriak marah. Gadis kecil, ini adalah upacara akbar untuk klan pengobatan, tapi ini bukan permainan anak-anak. Yang kuat didahulukan, dan yang lemah hanya layak disembah di dasar dunia. Episode 2090. Weng Om, filamen cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi pelangi yang mempesona, miring dari 9 langit, mengandung kekuatan ilahi tertinggi, membuat banyak ahli yang memurnikan obat di lembah pengobatan saat ini gelisah, dan hati mereka terganggu. Gemetar hebat, seolah-olah akan kewalahan oleh kekuatan ini kapan saja, kulit kepala mati rasa, rangsangan sensorik sangat kuat, dan hampir mati. Pada saat ini, mereka baru menyadari betapa kecilnya mereka, dan rasa ketidakberdayaan yang pucat melanda tubuh mereka.
Ini semua berkat kamu. Yan Xuan berkata sambil tersenyum panik, lingkaran cahaya putih susu muncul di tubuhnya, dan segera seluruh tubuhnya dibakar dengan benang tipis, api coklat, kekuatan jiwa, dan bahkan Douqi semuanya muncul bersamaan, dibuang tanpa syarat, dan kemudian dituangkan ke dalam teknik terlarang Hongxia di depannya, mencoba untuk sepenuhnya menurunkan teknik terlarang di sini dan membunuh Xiao Yan. Tampilan teknik terlarang membutuhkan setidaknya kekuatan pertarungan abadi bintang 8. Dengan kekuatan abadi pertarungan bintang 7, dia secara alami tidak dapat menampilkannya sepenuhnya. Sekarang bimbingan teknik semi terlarang telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Orang ini jelas akan membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan ini. Sekarang setelah panduan teknik semi terlarang selesai, setelah kekuatan yang tersisa terkondensasi, serangan destruktif ini cukup untuk menghancurkan tubuh Xiao Yan, dan ketika dia mengumpulkan sumber jiwa dan api sucinya, itu akan cukup untuk menutupi kerugiannya. Puci, setelah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan dengan kekuatan Yan Xuan, sinar itu menjadi semakin meningkat. Mereka dengan lembut menutupi seluruh langit Linggu, menghalanginya, dan dengan rakus menyedot energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, seperti sungai cahaya kosmik. Bersinar di seluruh bumi dan bersihkan semua kejahatan di dunia. Di bawah kekuatan ilahi semacam ini, tampaknya semua perlawanan menjadi hal yang sepele. Selain itu, Xiaohong di sungai cahaya masih mengalir, dan emosi yang tak tertahankan mengalir darinya. Kesedihan, rasa sakit, dan tangisan bernada rendah yang tak ada habisnya telah mengubah tempat ini menjadi surga para dewa yang sesungguhnya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam upacara akbar pemurnian pil obat sepertinya telah melupakan situasinya sendiri. Ini sebenarnya adalah teknik terlarang, tidak heran kamu bisa begitu tidak takut. Xiao Yan melihat gerakan gila Yan Xuan dan kekuatan ilahi yang terkandung di alam semesta Guanghe di atas langit, tapi dia tidak memiliki rasa takut, tapi tidak bisa menahan tawa, jalan. Serangan tadi hanyalah pemanasan Xiao Yan. Dengan penggunaan teknik terlarangnya sekarang, darah di tubuh Xiao Yan yang telah lama terdiam menjadi sangat panas. Kekuatan teknik terlarang tersebut cukup membahayakan nyawa Xiao Yan, membuat Xiao Yan sangat menganggapnya serius, namun ada kekuatan yang sama sekali berbeda di tubuh Xiao Yan, seperti kebangkitan naga yang bangkit. Kekuatan iblis, semangat juang melonjak, dan itu sangat menakjubkan. Coba saya lihat, apakah teknik terlarang produk setengah jadi Anda yang paling kuat, atau tubuh dominan produk setengah jadi saya. Perubahan pertama Dewa Naga, perubahan kedua. Transformasi setengah naga, tubuh dominasi. Di bawah bayangan jiwa, menghadapi serangan Yan Xuan tingkat ini, Xiao Yan tidak mundur selangkah pun, dan langsung menghentikan kekuatan iblis itu. Dengan tambahan sisik Baxia, tubuh besar Baxia terkondensasi di belakangnya dalam bentuk bayangan jiwa energi. Teknik terlarang setengah jadi masih jauh dari mampu menandingi kekuatan iblis. Ledakan. Pada saat yang sama, seluruh langit bergetar hebat, dan alam semesta Guanghe menjadi semakin indah, seolah-olah gerbang sungai akan terbuka kapan saja, kekuatan ilahi tertinggi Hongxia akan dimiringkan, dan Xiao Yan akhirnya akan diadili. Orang gila ini, pastinya orang gila. Pada saat ini, dunia luar gunung altar sedang mendidih. Para pemimpin kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, mata mereka menyipit, dan mereka menatap sosok Yan Xuan dan Xiao Yan di prisma kristal. Kedua orang ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka benar-benar gila. Satu orang menggunakan teknik terlarang untuk mencoba membunuh lawan, sementara yang lain ingin menolak teknik terlarang dengan kekuatan manusia. Orang baik, pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik mau tidak mau diam-diam mengarahkan pandangan hormat mereka pada leluhur Yan Yun. Untuk memastikan Yan Xuan sangat aman, orang ini benar-benar memberinya semua gulungan terlarang. Ini terlalu membuat frustrasi, bukan? Patriark, aku khawatir kita harus maju dalam masalah ini. Yao Xuanyi kehilangan ketenangannya untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa melihat Yao Wan, Xiao Yan dan Yan Xuan sama-sama berbakat, dia tidak melakukannya, ingin bersaing apa yang salah. Anak ini mungkin mencoba menolak larangan tersebut. Ini bisnis seperti biasa, kalau tidak, ada begitu banyak orang di sini, sulit meyakinkan publik. Yao Wan hanya bisa berkata dengan dingin untuk menjaga aturan klan Yao, tapi orang ini juga punya beberapa ekspektasi. Ia sangat menyadari kekuatan seni terlarang dari produk setengah jadi tersebut, meski ia sedikit berdebar-debar, namun melihat postur arogan Xiao Yan, ia juga penasaran, apakah Xiao Yan bisa menerimanya. Jika dia bisa mengambil alih teknik terlarang yang setengah jadi ini, saya khawatir hanya dengan yang ini, nama Xiao Yan akan bergema sepenuhnya di seluruh benua Douyun. Saya ingin berterima kasih kepada Patriark Yao atas keindahan menjadi dewasa. Saat kita kembali kali ini, Patriark klan Yan kita pasti akan datang berkunjung. Dengan pil penenang Yao Wan, senyuman di wajah Patriark Yan Yun tidak dapat lagi ditahan. Selama Yao Wan jika Yuan tidak bergerak, pembangkit tenaga listrik lainnya tentu saja tidak perlu khawatir. Dalam perlombaan upacara akbar, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan tidak ada yang diperbolehkan. Ini adalah aturan abadi keluarga kedokteran. Saya harap, menghadapi ejekan leluhur Yan Yun, Suner menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan tidak banyak bicara, namun tangan rampingnya menyeret pipinya yang harum, dan ada aura langka di atas matanya yang indah. Senran, ternyata beberapa lelaki tua di tahap akhir Douxian Bintang 8 bisa mencium bau penindasan yang kuat. Yan Xuan, ayo kita lakukan. Saya juga sangat ingin melihat kekuatan teknik terlarang, betapa kuatnya itu.
Sisik naga biru menutupi separuh tubuh Xiao Yan, tak terkalahkan seperti dewa perang. Pegunungan yang megah berdiri di belakangnya, menginjak kehampaan dengan ringan, dan berkata kepada Yan Xuan yang sekarat. Bagus, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan, kekuatan apa yang paling kuat di dunia. Seni terlarang, ayo. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, Yan Xuan menghabiskan kekuatan terakhirnya dan menamparnya dengan kedua tangannya, meledakkan seni terlarang sepenuhnya. Itu semua adalah kepercayaannya. Seni terlarang. Suara Yan Xuan baru saja jatuh, dan seluruh alam semesta sungai cahaya tertinggi berdetak kencang seperti jantung. Pelangi yang tak terhitung jumlahnya di sungai cahaya berubah menjadi gelombang bergelombang, menatap Xiao Yan. Kaca, di alam semesta Guanghe, kehampaan samar tiba-tiba muncul, dan pelangi yang tak terhitung jumlahnya segera miring ke bawah dari celah tersebut. Aura cahaya yang menyilaukan menyelimuti seluruh lembah pengobatan, menyebabkan banyak orang merasa perih dan tidak dapat membuka mata. Robek, sebelum serangan datang, Xiao Yan hanya merasakan bayangan hantu berbentuk kura-kura raksasa di belakangnya memancarkan aura yang menggemparkan surga. Jelas, itu telah memblokir sebagian kekuatan, tapi Xiao Yan masih bisa melarikan diri dari ini. Di bawah teknik terlarang dari produk setengah jadi, saya merasakan gelombang kematian. Nama teknik terlarang memang pantas diterima. Gelombang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bergulung, mengepak dan melonjak ke seluruh Xiao Yan dan sepenuhnya mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan seperti seekor burung yang jatuh ke dalam jurang. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Bahkan komunikasi antara dirinya dan energi di sekitarnya juga terputus sepenuhnya. Saya hanya bisa menunggu dengan tenang, menunggu persidangan, menunggu keputusan kematian yang dingin. Apakah ini yang disebut teknik terlarang? Xiao Yan menghirup udara dingin, lalu meraung dengan suara keras, dengan sedikit arogansi yang sulit diatur dalam suaranya. Matilah, Xiao Yan. Yan Xuan tampak sangat liar dan mencibir. Di bawah larangan tersebut, tidak ada yang bisa bertahan. Pelangi sedih di surga, cahaya Tianhong. Sebuah suara ringan muncul, dan pelangi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul untuk membentuk istana putih yang sangat terang, menghancurkan kehampaan, memusnahkan semua kekuatan elemen, dan tiba-tiba menghadap pergilah dengan Xiao Yan yang kedinginan. Istana putih bersih berisi kekuatan seni terlarang yang unik dan menakutkan. Setelah ditarik ke dalamnya, saya khawatir meskipun Xiao Yan abadi, itu akan menjadi situasi yang fana. Aku tidak percaya teknik terlarangmu yang setengah jadi bisa membunuhku. Tubuh tiran, ledakan, Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya, tanpa syarat, darah naga yang mempesona muncul di atas bayangan jiwa Baxia, dan lapisan lava biru tak berujung meraung dengan keras, tinju yang ditutupi oleh sisik Baxia mengepal. Sejak awal, dengan pukulan keras, kami menyambut istana suci surgawi. Pukulan itu berisi kekuatan terkuat Xiao Yan melawan transformasi Dewa Naga dan skala dominasi. Kelihatannya seperti pukulan sederhana, tapi sepertinya dia bisa menembus langit dengan satu pukulan. Pada saat ini, banyak orang menahan napas dan menatap kosong pada dua orang yang berada dalam pertempuran yang menghancurkan dunia di lembah pengobatan, dan hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.